Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kepribadian dan Nilai yang diambil dari buku Perilaku Organisasi edisi 16 bab 5. Pada bab 5 ini, ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama, membahas kepribadian, lalu yang kedua, membahas nilai, dan yang ketiga, membahas hubungan kepribadian dan nilai dengan tempat kerja. Yang pertama, kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kepribadian adalah seseorang atau individu yang beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Itulah kepribadian. Lalu selanjutnya, pembeda kepribadian. Kepribadian itu bisa dibedakan, dan cara membedakan kepribadian itu ada 2 hal, yaitu yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Faktor hereditas adalah faktor-faktor yang tentukan saat konsepsi seperti biologis, fisik, dan pembentukan psikologi inherent. Lalu yang kedua, karakteristik kepribadian atau personality traits. Karakteristik kepribadian adalah karakteristik yang bertahan dan menjelaskan perilaku individu. Itulah karakteristik kepribadian. Lalu selanjutnya, indikator tipe Myers-Briggs. Sebuah tes kepribadian yang menyadap 4 karakteristik dan mengelompokkan orang-orang ke dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian. Yang pertama, extrovert versus introvert. Orang yang extrovert itu biasanya orang ramah, pandai, bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan orang introvert itu biasanya orangnya tenang dan cenderung pemalu. Itulah perbedaan extrovert versus introvert. Lalu yang kedua, perasa versus intuitif. Orang yang perasa biasanya praktis, rutin, dan urut. Sedangkan orang intuitif biasanya bergantung pada proses, tidak sabaran, dan selalu melihat pada gambaran besar. Itulah perasa versus intuitif. Lalu yang ketiga, memikirkan versus merasakan. Orang yang suka memikirkan itu bisa menggunakan penalaran dan logika. Sedangkan yang merasakan itu berpegangan pada nilai-nilai dan emosi pribadi. Lalu yang keempat, menilai versus menerima. Menilai itu biasanya menginginkan kendali, urut, dan struktur. Sedangkan menerima itu biasanya fleksibel dan spontan. Itulah indikator tipe Myers-Briggs. Lalu selanjutnya, model kepribadian 5 besar. Penilaian model kepribadian mencangkup 5 dimensi dasar, yaitu yang pertama, ekstraversi. Ekstraversi adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Lalu yang kedua, keramahan. Keramahan adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang baik, kooperatif, dan mempercayai sesama. Itu keramahan. Lalu yang ketiga, kehati-hatian. Kehati-hatian adalah sebuah dimensi yang menjelaskan seseorang yang dapat diandalkan dan bersifat teratur. Itulah kehati-hatian. Lalu yang keempat, stabilitas emosional. Sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang dengan tenang, percaya diri, dan aman. Lalu yang kelima, keterbukaan pada pengalaman. Keterbukaan pada pengalaman adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang dari sisi imajinasi, sensitivitas, dan rasa ingin tahu.
Itulah 5 besar model kepribadian. Lalu selanjutnya dark triad. Yang pertama, Machiavellianism. Sebuah proses yang dimana seorang yang memanipulasi perolehan semacam penghargaan yang lebih daripada yang seharusnya dia peroleh. Jika tanpa melakukan manipulasi, sedangkan orang lain mendapatkan penghargaan lebih sedikit. Lalu selanjutnya, narsisme. Narsisme adalah sebuah kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan dan memiliki rasa kelayakan. Itulah narsisme. Lalu psikopat. Psikopat adalah sebuah kecenderungan sedikitnya kepedulian terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal atas tindakan yang menyebabkan bahaya. Itulah orang psikopat. Lalu selanjutnya, sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Ada 6 hal yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yaitu yang pertama, evaluasi inti diri. Lalu yang kedua, Machiavellianism. Yang ketiga, narsisme. Dan yang keempat, pemantulan diri. Yang kelima, pengambilan risiko. Dan yang keenam, kepribadian tipe A. Lalu selanjutnya, nilai. Nilai adalah keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang khas disukai secara kita pribadi atau disukai sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Jadi, nilai adalah keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku itu disukai oleh diri kita pribadi atau orang lain. Itulah nilai. Lalu, pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Ada dua hal pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Yang pertama, nilai terminal. Nilai terminal adalah keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan. Tujuannya yaitu ingin dicapai selama hidupnya. Itulah nilai terminal. Lalu selanjutnya, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah modus perilaku yang lebih diinginkan atau cara mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Itulah nilai instrumental dan pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Lalu selanjutnya, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Ada 2 kaitan dengan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang dengan pekerjaan. Lalu yang kedua, kecocokan orang dengan organisasi. Saya akan membahas yang pertama, kecocokan orang dengan pekerjaan. Kecocokan orang dengan pekerjaan adalah sebuah teori yang mengidentifikasikan 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Itulah kecocokan orang dengan pekerjaan. Lalu yang kedua, kecocokan orang dengan organisasi. Kecocokan orang dengan organisasi adalah riset mengatakan bahwa kecocokan orang dengan organisasi memprediksikan kepuasan kerja. Jadi, kecocokan orang dengan organisasi itu bisa dinilai dari kepuasan kerja mereka terhadap organisasi tersebut. Lalu selanjutnya, nilai-nilai interpersonal. Nilai interpersonal ada 5 hal, yaitu jarak kekuasaan. Lalu yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Lalu yang ketiga, maskulinitas versus feminilitas. Lalu yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Dan yang kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.